Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan tips ya, bagaimanakah cara menghadapi promosi doktor. Atau kalau Anda promosi, Anda mau sidang ya, sidang mungkin S1, S2. Bagaimana cara menghadapinya? Mau tahu? Silakan tonton sampai habis. Ya teman-teman, kita sudah di Sarangan. Nah ini dia suasana. Teman-teman sekalian. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya. Kali ini saya akan cerita sedikit ya. Jadi alhamdulillah baru kemarin ya, hari Selasa. Ini sekarang saya rekaman hari Rabu ya. Saya melewati sidang doktor yang sangat mendebarkan teman-teman ya, yang sangat menentukan nasib dan juga menegangkan ya. Ya pokoknya dan saya senang banget. Kenapa? Karena nilainya bagus ya, 90. Dapat cum laude, IPK 3,88. Itu alhamdulillah saya senang banget ya, karena saya nggak peduli nilai sebenarnya. Saya sih yang penting lulus semester ini supaya saya nggak kena bayaran lagi tahun selanjutnya. Kenapa? Karena beasiswa saya habis semester ini ya, sedangkan pengeluaran keluarga banyak ya, sedangkan pemasukan belum ada perkembangan. Oke teman-teman, begitu. Jadi langsung saja ya, gimana sih prosesnya kok bisa dapat nilai 90? Oke, pertama-tama ini hanya sharing pengalaman ya yang saya alami, dan mungkin nasib Anda akan berbeda karena tidak ada yang sama di dunia ini ya. Dan musibah bisa datang kapan saja, keberuntungan bisa datang kapan saja, tergantung kehendak dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, kalau saya pribadi, tips yang saya berikan pertama adalah Anda harus baca disertasi Anda sampai selesai sebelum masuk ruang ujian. Ya, ini serius saya lakukan. Jadi saya membagi waktu. Saya dapat pengumuman itu sekitar 7 hari sebelum sidang. Jadi waktu seminggu. 2 hari saya masih ngerjain kerja tugas-tugas saya yang lain ya, bikin video, bikin yang lain-lain. Pokoknya lah saya belum sempat mikirin disertasi. Nah 5 hari saya mulai fokus ya. Jadi saya benar-benar baca disertasi saya lagi, huruf per huruf tuh saya baca. Walaupun akhirnya waktunya nggak cukup ya, saya kebut dikit. Ya, gimana caranya? Ini ilmu dibagikan oleh senior saya waktu di Mesir, namanya Ustadz Mujib Abdurrahman. Beliau selalu mendapat nilai bagus di Universitas Al-Azhar ya. Jadi beliau itu membagi waktu baca itu dibagi. Misalkan disertasi saya nih 300 halaman, itu saya bagi menjadi 5 bagian, 5 hari. Berarti sehari saya harus menamatkan 60 halaman ya. Jadi dari pagi sampai malam target saya membaca 60 halaman. Itu saya baca dengan konsisten per hari 60 sampai 5 hari. Nah, itu langkah pertama ya. Langkah kedua itu adalah, mau tahu? Atau mau tahu aja atau mau tahu banget? Langkah kedua adalah membuat peta pikiran atau mind mapping. Nah, setelah saya baca itu saya buat mind mapping lagi supaya gampang saya mengulangnya. Saya buat mind mapping. Ya, bikin mind mapping itu memang agak-agak melelahkan, tapi setelah Anda buat, Anda bisa mengulang pelajaran dengan cepat ya. Itu saya buat mind mapping. Itu langkah kedua. Jadi buku yang sekitar 314 halaman itu saya ringkas menjadi sekitar 4 halaman dalam mind mapping ya. Itu mind mapping itu apa? Itu adalah poin-poin penting yang ada di dalam buku yang Anda saring menjadi sebuah peta. Kalau mau tahu lebih banyak tentang mind mapping, silakan lihat di playlist saya. Itu ada motivasi belajar. Itu ada teknik saya buat satu video khusus sekitar 15 menit menjelaskan tentang mind mapping. Kalau Anda mau nilai Anda bagus, Anda wajib tonton ya. Oke, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga. Ya, yang ketiga itu adalah latihan atau Anda membuat geladi sendiri bagaimana melakukan presentasi. Ya, ada kekecewaan ya di dalam diri saya ketika saya melalui ujian pendahuluan. Itu saya persiapannya benar-benar kurang ya. Nilai saya menurut saya kurang bagus ya. Maka setelah itu saya mikir ya,
akhirnya saya sebelum masuk ujian itu saya latihan dulu presentasi menggunakan slide yang sudah kita buat. Kan sebelum presentasi disuruh ngumpulin slide ya, itu udah saya buat. Dan kita bikin timing yang pas. Jadi untuk S2 itu hanya dikasih waktu 8 menit, untuk S3 dikasih waktu hanya 10 menit presentasi. Jadi waktu Anda benar-benar harus Anda pergunakan dengan baik. Dan dengan melakukan geladi tersebut ya, uji presentasi, Anda juga jadi bisa tahu dan mengukur seberapa banyak Anda harus berbicara di setiap slide. Nah, itu saya lakukan, dan saya karena saya disertasi berbahasa Arab dan presentasi juga saya berbahasa Arab, maka saya udah lama tidak bicara bahasa Arab, maka saya perlu latihan ya. Maka di malam harinya, hari Senin itu saya mulai latihan. Mungkin ada 2 kali saya geladi ya, saya coba presentasi 2 kali. Kemudian besok paginya saya presentasi sekali, dan saya baca-baca lagi mind mapnya. Jadi itulah yang membuat saya ketika hari Selasa itu saya agak sedikit tenang. Ya mungkin berkat bimbingan Allah juga ya. Itu karena saya juga sudah sempat melakukan persiapan itu. Jadi sudah ada rasa yakin saya bisa presentasi dalam waktu yang ditentukan dengan performa yang sepertinya cukup bagus ya setelah saya coba. Ya alhamdulillah begitu. Jadi nilainya jadi lumayan. Ya saya berdoa mudah-mudahan semua teman-teman yang lagi mau ujian dimudahkan dan mendapat taufik dan kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Selamat berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Anda sudah nonton sampai habis. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe bagi yang belum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.